Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai akan kehidupan kita. Anugerahnya senantiasa melindungi kita sehingga kita boleh dipertemukan di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita mulai dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi pujian kita yang mengatakan, Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku hidup karena kasih-Mu. Kita mengulang pujian kita. Ku ada sebab anugerahmu, ku hidup karena kasih. Teduh kita. Terpuji nama Tuhan. Kita terus memuji nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 198, Ke Sion, ke Sion. Dan saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri.
dari permulaan, pertengahan sampai berakhirnya kebaktian kami untuk hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga Tuhan yang dimuliakan, hamba menyerahkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali jemaat Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 159. Aku inilah Alif dan Ya. Demi iman, zaman pun ganti beralih, dan ribut di depan, sini sana perguncangan, tak ada teduh, gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap datang yang tutup, membawa bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Kita akan mengakui pengakuan iman kita dan sejemput jemaat berdiri. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya pada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelum itu kita menyanyi Kidung Pujian nomor 278, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
kuasa-Mu, Tuhan. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita membawa hidup dan pergumulan kita melalui syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Allah, Khalik langit dan bumi. Oleh karena kuasa dan kasih Tuhan, kami bisa jalani hari hidup kami. Kami bisa memutuskan apa yang menurut kami baik untuk kami lakukan, kami jalani. Dan kami menyadari bahwa adalah keputusan yang terbaik dan sesuai kehendak-Mu. Kalau kami boleh hadir dalam rumah Tuhan untuk sehidangan dalam penyembahan kami bagi kemuliaan-Mu. Kami syukuri anugerah-Mu yang memberikan kami kemenangan, memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari kami sepanjang satu pekan yang telah berlalu. Di dalamnya banyak pengalaman-pengalaman yang kami alami yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu pengalaman suka maupun pengalaman duka. Dalam kesemuanya itu kami syukuri karena Tuhan selalu menuntun kami, memampukan kami untuk menjalaninya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk iman yang Tuhan tetap jaga dan kuatkan dalam diri kami. Untuk kasih kami kepada Tuhan, pengharapan kami yang terus diteguhkan. Sehingga dengan itulah kami boleh hadir dalam rumah Tuhan hari ini. Walaupun ada di antara kami yang tidak bisa hadir dalam persekutuan penyembahan di rumah Tuhan, karena dalam kondisi terganggu kesehatan, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, karena urusan dan kenyataan-kenyataan hidup yang dialami oleh anak-anak-Mu pada saat ini. Tapi kami tetap bersyukur karena kondisi seperti itu bisa diakomodir dengan penyembahan kami yang dilakukan secara live streaming untuk menjangkau teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin tetap tinggal di rumah. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam persekutuan kami, pelayanan dan apa yang masih bisa dilakukan oleh anugerah Tuhan dapat dijalani pada minggu ini. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami ada di hadapan-Mu, merendahkan hidup kami, merendahkan diri kami, mengaku diri kami orang yang berdosa, orang yang lemah dan terbatas, yang kadang dalam hati kami berniat untuk mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi karena keadaan di sekitar kami dan juga karena faktor kedagingan atau faktor manusiawi kami, sehingga justru yang sebaliknya terjadi dan kami buat dalam hidup ini.
Dalam keadaan itulah kami mengakui bahwa kami tidak luput dari kesalahan, kami tidak luput dari dosa, bahkan kami kadang-kadang berlaku jahat di hadapan-Mu. Sebab itu Tuhan, sebelum kami naikkan permohonan kami dan lebih jauh dalam penyembahan kami bagi Tuhan hari ini, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan menguduskan dan mengasihi kami, menyucikan hidup kami, untuk memperhitungkan kami tetap layak menjadi anak-anak Tuhan yang memberi penyembahan, memberi pelayanan, dan menerima apa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Ya Bapa kami di dalam surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, bersyukur di antara kami ada 13 orang yang berulang tahun di pekan yang berlalu ini. Kami juga bersyukur ada yang sakit tetapi telah dijamah dan dipulihkan Tuhan. Bahkan sempat masuk di rumah sakit. Tetapi karena anugerah Tuhan yang memberikan pemulihan sehingga sudah boleh keluar karena dipulihkan Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga. Ada di antara kami yang mengalami campur tangan Tuhan dalam urusan-urusan dan kegiatan pekerjaan entah di kota ini atau keluar dari kota ini. Terima kasih. Dalam urusan perjalanan dan pekerjaan, Tuhan menyertai untuk membawa kami kembali. Banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami, baik dalam pribadi masing-masing, dalam rumah tangga kami, demikian pun di dalam persekutuan kami. Kami tidak sampai dan kami tidak akan cukup untuk mengungkapkannya satu persatu sebagai kesaksian dan sebagai syukur kami kepadamu. Tetapi dalam kesadaran kami bahwa begitu sempurnanya karya Tuhan, cara Tuhan untuk mengasihi dan selalu menolong kami. Sebab itu Tuhan, segala puji dan syukur layak Tuhan terima dan patut kami naikkan. Itu sebabnya Tuhan, dengan segala sukacita kami datang di tempat ini. Kami datang membawa dan menyerahkan kehidupan kami. Semoga Tuhan berkenan atas kehidupan kami, pelayanan dan penyembahan kami pada hari ini. Dan juga di dalamnya kami membawa kerinduan-kerinduan hati kami, pergumulan kami, cita-cita kami, dan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Sebab itu Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Engkau melihat setiap hati kami, niat kami untuk hadir dalam rumah Tuhan. Sebab itu kami berdoa kepadamu. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu terus dinyatakan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kerinduan kami bahwa kami akan terus berjalan mengiring Tuhan, walau apapun kondisi dan resikonya untuk kami jalani di dunia ini. Tetapi kami tetap berkeyakinan dan bermohon kepada Tuhan. Teguhkanlah kami, kuatkan kami dalam komitmen kami mengiring Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam setiap pengalaman hidup, dalam setiap apa yang kami jalani akan membawa kami semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan dan menjadikan kami pribadi yang dewasa secara rohani, mengasihi dan melayani Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga, sebab itu tolonglah kami, urapi kami selalu Tuhan, untuk melakukan setiap panggilan, setiap tugas pekerjaan, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Baik kami selaku pelajar di setiap tingkat pendidikan, maupun yang sudah bekerja atau yang sedang bergumul untuk cari pekerjaan. Apapun kesibukan kami di dalam atau di luar rumah saat ini, yang baik dan berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengurapinya dan Tuhan menolong kami untuk dapat mengelola semuanya sebagai bagian dan kesempatan untuk kami mengabdi dan melakukan ibadah kami bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Mu akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan, kegiatan yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami datang berdoa, kiranya dalam kesemuanya itu kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami selalu menghitung-hitung kebaikan Tuhan dan menjadi motivasi bagi kami, mendorong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, juga
kami datang berdoa kepadamu untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir pada saat ini. Kami doakan untuk para orang tua kami yang karena kondisi fisik dan juga karena pandemi ini, sehingga sudah sekian lama mereka tidak hadir di rumah Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolonglah mereka, kuatkan imannya, teguhkan mereka berharap dan bersabar dalam kondisi ini. Dan biarlah semakin bertambah-tambah dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Sehingga dalam kesabaran itu tetap ada kerinduan yang besar untuk mencintai rumah Tuhan, untuk merindukan persekutuan bersama seperti yang kami buat hari ini. Tetapi ketika Tuhan sudah berkenan, maka Tuhan akan buka jalan dan menolong para orang tua kami. Kiranya Tuhan akan terus meneguhkan dalam pengharapan dan semangat itu. Ya Tuhan, ada banyak di antara mereka yang sudah dalam kondisi sakit-sakitan. Kiranya Tuhan menjamah dan melawat. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menjamah mereka. Sehingga dengan jamahan Tuhan, dengan urapan Tuhan, mereka akan selalu memperoleh sukacita. Mereka akan memperoleh kelegaan. Kendati pun seketika lamanya mungkin penuh dengan pergumulan yang ada di dunia ini. Ya Bapa kami di dalam surga, kami datang berdoa kepada Tuhan. Mendoakan beberapa yang selama ini dalam kondisi sakit dan menjadi pergumulan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Mile, Bapak Joni Ta'bi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Ludia Kendek, Bapak Ari Lonjanaderi, Nyonya Maria Minggu Parinding, Maxwell, anak kekasih Kin yang sedang dirawat di Kalimantan, saudara kami Marleni yang sedang berjuang untuk menjalani proses persalinannya hari ini. Dan kami doakan kepada Tuhan, mungkin ada orang tua, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang kami tidak sebut namanya, tetapi kami sangat yakin bahwa mereka diketahui oleh Tuhan. Sebab itu hadirlah Tuhan, lawatlah mereka, jamalah mereka Tuhan, teguhkan imannya untuk tetap berharap kepadamu. Semoga dengan pergumulan-pergumulan yang mereka sedang alami, tidak mengalahkan iman mereka, tetapi justru meneguhkan, justru mendewasakan kehidupan mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Beberapa orang tua, saudara-saudara kami yang juga dalam kondisi lemah, kami doakan orang tua, saudara kami Penatua Andares Tambolang, orang tua, saudara kami Bapak Markus Rika, orang tua, saudara kami Penatua Hendrik Abdan, orang tua, saudara kami Nyonya Risna Levinus, orang tua, saudara kami Bapak Yapet Tangke Padang. Dan mungkin ada lagi keluarga-keluarga kami. Mungkin ada lagi kenalan-kenalan kami yang mengasihi Tuhan, yang dalam pergumulan yang sama. Tuhan kasihani mereka, teguhkan mereka, dan sembuhkanlah dengan kuasa Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk pergumulan-pergumulan hidup dalam setiap rumah tangga kami. Ada banyak pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga jemaat Tuhan. Kami mohon kiranya dengan kasih dan kemurahan Tuhan akan terus melawat, menolong, menguatkan, dan memberikan kesabaran untuk terus dekat dengan Tuhan, bergumul berdoa, sampai pada Tuhan menyatakan kelepasan dan jawaban yang terbaik dalam setiap pergumulan kami. Kami doakan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan studi. Ada yang baru sementara dalam tahap adaptasi dengan lingkungan kampus yang baru. Ada yang sudah di tingkat terakhir dalam penyelesaian skripsi atau tesis. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami sekalian. Tuhan akan menyertai kami, kuatkan iman kami, mampukan kami untuk terus bersemangat dan berikan jalan keluar. Kalau sekiranya ada kesulitan-kesulitan yang kami tempuh dalam perjuangan kami untuk menyelesaikan studi, kami mohon Tuhan yang buka jalan. Ya Tuhan, kami yang sedang berupaya untuk mencari lapangan pekerjaan, mari Tuhan buka jalan. Kuatkan dan teguhkan kami untuk terus bersabar dan terus berdoa, berusaha dengan langkah-langkah yang dikehendaki Tuhan. Maka kami percaya bahwa
dalam pengharapan dan di atas usaha kami, Tuhan akan menyatakan kehendaknya, memberikan yang terbaik pada waktunya. Kami yang dalam pekerjaan dan usaha yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mampukan kami untuk selalu bersyukur, mampukan kami untuk selalu mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu untuk kebersamaan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, mengurapi persekutuan jemaat Tuhan. Sehingga melalui persekutuan ini, dengan berbagai hal yang dilakukan, akan menolong kami bertumbuh bersama-sama dalam hidup, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dalam hidup kami. Kiranya persekutuan kami, apa yang kami programkan, baik dalam setiap persekutuan intragerejawi, maupun di dalam persekutuan umat Tuhan secara umum di tempat ini. Kiranya rencana, kerinduan, dan apa yang sedang dipikirkan, secara khusus untuk saat ini, panitia dan semua jemaatmu sedang memikirkan dan mempersiapkan diri untuk perayaan-perayaan Natal yang akan dilakukan Desember yang akan datang. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan kiranya bersama dengan kami, sehingga semuanya dapat dipersiapkan dengan baik pada waktunya. Perayaan Natal boleh berlangsung di bawah tuntunan Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga, kami terus berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 yang tetap ada di daerah kami, bahkan di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, nyatakanlah kemurahan-Mu. Tolonglah kami, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah daerah kami. Dan biarlah kami Tuhan menikmati pemulihan sempurna dari Tuhan. Dan dalam menjalani masa-masa sulit sampai waktu pemulihan Tuhan nyatakan, maka kami akan terus bersabar, kami akan terus waspada, kami akan terus bertekun di dalam Tuhan berdoa. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ciptaan Tuhan ini, semuanya di dalam pengetahuan Tuhan. Dan tak ada satupun di luar dari kendali dan di luar dari kedaulatan Tuhan. Ya Bapa kami di dalam sorga, sekiranya ada di antara kami jemaat Tuhan, maupun keluarga kami dan anak-anak Tuhan yang terkonfirmasi positif virus corona, kami berdoa jamahan kuasa Tuhan akan menolong dan akan memulihkan, menyembuhkan kami. Sehingga tidaklah lebih dari hanya sekedar pengalaman kami mengalami pergumulan dalam hidup ini yang akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, pelayanan pekerjaan Tuhan yang kami lakukan bersama di tempat ini maupun dalam keterikatannya di tingkat yang lebih luas, klasis dan sinode. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan mengurapi para pelayan, para penanggung jawab dalam pelayanan, sehingga semuanya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami doakan untuk rencana pembekalan, tes dan pengurapan calon pendeta menjadi pendeta yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 26. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Kami doakan untuk ibu gembala kami yang ada di tempat ini. Salah satu dari calon pendeta yang akan menjalani proses itu. Rencana kalau Tuhan kehendaki, hari Minggu malam akan berangkat ke Toraja. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan akan membuka jalan, mempersiapkan semuanya, termasuk hamba-Mu, untuk dapat menjalani proses itu, untuk menerima kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam diri, keluarga dan pelayanannya. Ya Bapa kami di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah syafaat kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sempurnakanlah doa kami. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai tanda kesiapan hati kita menyanyi kidung pujian nomor 233. Kau telah memilihku, dan saya jemput jemaat untuk berdiri. Betapa aku
betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Waktu yang indah Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Kami mempergunakan hidup yang Tuhan anugerahkan. Masuk dalam persekutuan kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau mengerti, dan bahkan melakukan firman-Mu. Karena itu kami mohon urapan Roh Kudus untuk kami semua. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu. Segenap umat-Mu yang akan mendengarkan, kiranya kami semua disiapkan untuk boleh menerima firman-Mu pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bersama-sama dalam persekutuan kita, dalam penyembahan kita pada hari ini. Sebagaimana topik firman Tuhan yang kita renungkan sepanjang bulan Oktober tentang penghakiman, maka saat ini kita mau belajar firman Tuhan dari dua bahagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Dua Korintus pasal 5 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita, berbunyi sebagai berikut. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Selanjutnya dari Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15 berbunyi sebagai berikut. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati
besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Menantikan hari penghakiman. Kalau kita berbicara tentang penghakiman, apa saja yang ada di benak kita? Apa saja yang ada di pikiran kita? Mungkin kita memikirkan tentang hukum, kita memikirkan tentang pengadilan, undang-undang, jaksa, penuntut hukum, pembela. Apakah orang itu salah atau benar? Adil atau tidak? Divonis bebas atau bersalah dan lain-lain sebagainya. Secara umum, penghakiman adalah suatu tindakan atau praktek investigasi, menilai dan menyatakan salah atau benar, serta menjatuhkan hukuman kepada orang yang dihakimi atau kepada terdakwa. Penghakiman itu dilakukan berdasarkan kekuatan hukum dan undang-undang yang sedang berlaku. Itu secara umum. Kalau dalam perjanjian lama, penghakiman bagi orang Israel dilakukan oleh hakim atau nabi atau imam yang memang sudah ditentukan. Dan yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar atau undang-undangnya adalah Taurat. Yang adalah menjadi undang-undang atau hal yang sangat lengkap mengatur kehidupan orang Israel. Mengatur apa sanksi-sanksi yang mereka harus terima ketika mereka melanggar. Nah, kaitannya dengan akhir zaman, penghakiman merupakan salah satu rangkaian dari peristiwa-peristiwa eskatologi yang pasti akan terjadi, yang pasti akan terlaksana karena Allah sudah menetapkan suatu hari di mana Dia akan menghakimi dunia ini di dalam kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Nah, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, ada kebenaran-kebenaran yang kita temukan tentang hal penghakiman itu. Penghakiman yang akan terjadi pada akhir zaman. Yang pertama tentang hakimnya. Siapakah hakimnya? Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa telah menentukan sang hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus. Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Jadi Yesus adalah hakimnya. Dia adalah hakim yang benar dan adil. Dia tidak akan pernah salah dan keliru. Segala sesuatu terbuka di hadapannya. Kemudian siapa yang akan dihakimi? Dalam pertama 2 Korintus tadi pasal 5 ayat 10. Ada perkataan kita semua dan juga setiap orang. Itu menunjuk kepada semua orang percaya.
dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Menunjuk kepada orang percaya. Dan perkataan orang-orang mati besar dan kecil dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 13 menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya. Dengan demikian, orang yang akan dihakimi ialah semua orang. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Baik orang yang diselamatkan maupun orang yang tidak diselamatkan. Besar, kecil, tua, muda. Dan apapun kondisi hidup di dunia ini, pada akhirnya nanti ketika tiba hari penghakiman semua orang akan menghadap. Tidak ada alasan, tidak ada yang akan luput. Mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka, kita siap atau tidak siap, kita akan dihakimi. Kemudian kapan penghakiman itu akan terjadi? Waktu penghakiman tidak hanya terjadi satu kali. Penghakiman bagi orang percaya atau orang yang selamat tidak bersamaan waktunya dengan penghakiman bagi orang yang tidak percaya atau orang yang tidak selamat. Berbeda waktunya. Penghakiman bagi orang yang percaya itu akan terjadi mendahului penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Jadi orang percaya akan dihakimi terlebih dahulu. Firman Tuhan yang kita pelajari pada bulan yang lalu tentang pengangkatan gereja. Panjang lebar dijelaskan bahwa pada saat terjadi pengangkatan gereja, ketika Kristus datang di awan-awan, maka orang-orang yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itu yang disebut dengan kebangkitan pertama. Dan orang-orang yang masih hidup akan diubahkan. Mereka bersama-sama terangkat menyongsong Kristus di angkasa. Dan di sana orang-orang percaya ini, orang-orang yang bangkit ini, yang diubahkan ini akan menerima penghakiman. Dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Itu bagi orang percaya. Kemudian saat penghakiman bagi orang tidak percaya. Setelah peristiwa pengangkatan gereja, penghakiman bagi orang-orang percaya, masih akan terjadi beberapa peristiwa sebelum penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Akan terjadi pesta perkawinan anak domba di awan-awan. Akan terjadi Kristus datang di bumi, maka terjadilah perang Harmagedon, di mana antikristus berperang melawan Yesus Kristus. Wahyu 16 ayat 12 sampai 21, pasal 19 ayat 17 sampai 21, dan juga dalam pertama Tesalonika 2 ayat 7. Dalam peperangan itu, perang Harmagedon, Yesus menangkap dan membelenggu iblis selama 1000 tahun. Dan waktu itu Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun yang disebut dengan kerajaan damai. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, maka terjadilah perang Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Setelah semuanya itu terjadi, maka terjadilah kebangkitan kedua. Yaitu kebangkitan semua orang yang tidak selamat. Semua orang yang tidak percaya untuk
dihakimi. Dalam pembacaan kita tadi Wahyu pasal 20. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Penghakiman antara orang percaya dan orang tidak percaya dilakukan dalam waktu yang berbeda, bahkan masih ada hal-hal yang terjadi sebelum penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Apa tujuan atau maksud dari penghakiman itu? Maksud dan tujuan penghakiman bagi orang percaya berbeda dengan maksud dan tujuan penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Waktunya berbeda tadi. Maksud dan tujuannya pun berbeda. Bagi orang percaya menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut diterimanya. Dalam pembacaan kita 2 Korintus pasal 5 ayat 10 tadi. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Orang percaya dihakimi bukan untuk vonis benar atau salah, vonis dihukum atau tidak. Tetapi untuk menerima hasil dari pekerjaannya. Untuk menerima upahnya. Untuk menerima pahala atau mahkota, serta menikmati kebahagiaan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Disinilah dalam penghakiman inilah bagi orang percaya akan jelas dan terbuka bagaimana kita hidup dan bagaimana kita bekerja bagi Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Dalam penghakiman nanti akan jelas dan terbuka bagaimana sesungguhnya kehidupan kita. Sejauh mana ketulusan hati kita menjalani hidup ini mengiringi Tuhan. Sejauh mana komitmen dan ketulusan hati kita melayani bagi Tuhan. Disinilah akan terbukti apa motivasi kita hidup dan melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Disinilah akan teruji kualitas dari pekerjaan kita ketika api Tuhan mengujinya. Sudah sangat sering kita mendengarkan bagian firman Tuhan tentang bagaimana kita membangun. Apakah kita membangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus? Apakah kita bekerja melayani Tuhan dengan bahan yang tepat, dengan emas, perak, batu permata yang akan tahan uji nantinya? Ataukah justru kita sedang membangun dengan bahan kayu, rumput kering atau jerami yang ketika diuji oleh api Tuhan akan hangus terbakar? Karena itu bagaimana kita memperhatikan hidup ini? Mari kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan mari bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian bagi orang tidak percaya, kalau orang percaya dihakimi untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan pahala, upah dari pekerjaannya, hidupnya selama dia hidup di dunia ini. Maka orang yang tidak percaya, dijelaskan dalam pembacaan kita dalam Wahyu, mereka akan dihakimi untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Wahyu 20 ayat 14 pembacaan kita. Ketika orang-orang tidak percaya menghadap tahta putih
dalam pembacaan kita, maka mereka akan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka hidup di dunia ini. Dikatakan dalam pembacaan kita, semua kitab akan dibuka. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kitab-kitab itu ialah firman Allah yang telah mereka terima, yang telah mereka dengar. Namun secara jelas tidak dijelaskan kitab-kitab apa saja itu. Yang jelas bahwa salah satu kitab di antaranya ialah kitab kehidupan. Di mana nama kita dicatat. Orang-orang tidak percaya jelas bahwa nama mereka tidak akan ada di kitab itu. Dan dalam penghakiman mereka akan menerima hukuman. Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Penghakiman itu pasti terjadi. Jangan lengah. Dan kita semua pasti akan dihakimi. Mau atau tidak, siap atau tidak. Karena itu mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Nantinya ketika saat penghakiman itu tiba, apakah saya akan dihakimi? Apakah ibu bapak saudara-saudara akan dihakimi sebagai orang percaya atau sebagai orang tidak percaya? Itu pertanyaan yang sangat penting. Apakah saya akan dihakimi sebagai orang percaya atau orang tidak percaya? Karena itu selama kita hidup pastikan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian, apakah sebagai orang percaya kita akan dihakimi, kita menerima hasil pahala upah dari setiap pekerjaan kita? Ataukah justru segala jerih lelah kita akan terbakar nantinya? Sehingga dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang lain, kita seperti orang yang keluar dari api. Selamat tapi tidak ada apa-apa, tidak ada pahala. Walaupun mungkin kita begitu berlelah, tidak kenal lelah, hujan, terik matahari, bekerja dan terus bekerja. Tetapi ketika diuji ternyata rumput. Ketika diuji ternyata jerami, ternyata kayu. Dan kita tidak terima apa-apa. Itu pertanyaan yang sangat penting untuk kita sekalian. Karena itu sebagai orang yang percaya, mari kita menjalani kehidupan kita ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang Tuhan beri. Kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan yang Tuhan beri. Mari pakai hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Mari jalani kehidupan kita sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk mengiringi Tuhan. Kemudian jangan lelah bekerja. Terus pakai hidup kita bekerja bagi Tuhan. Tentu sesuai dengan potensi kita. Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawaban kalau Tuhan tidak berikan potensi bagi kita. Tetapi yang pasti ada paling kurang satu. Kalau Tuhan beri satu, dia akan minta pertanggungjawaban satu. Dan kita akan menerima upah dari satu potensi itu. Dan selanjutnya, pakai hidup kita, pakai potensi kita. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita, setia melayani Tuhan. Karena tidak sia-sia semuanya itu. Diperhitungkan dan dicatat. Tiba waktu penghakiman, kita akan menerima semuanya itu sebagai upah bagi kita semua. Mari kita terus bersedia menantikan hari penghakiman tiba dan kita akan menerima upah kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan kepada hambanya kami mengucapkan terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kita untuk mengenal pundi kita pada saat ini. Pundi pertama persepuluhan atau kolekte. Pundi kedua dana sarana dan prasarana. Pundi ketiga dana diakonia, dan kotak di depan dana pembangunan. Dan masing-masing keluarga atau anggota jemaat yang berada di rumah menyiapkan 4 wadah untuk meletakkan persembahannya masing-masing. Dan sistem memberikan persembahan kita seperti minggu-minggu yang lalu, jemaat yang berada di sebelah kiri saya dan kanan saya yang duduk di paling depan itu yang pertama memberikan persembahan dan seterusnya sampai ke belakang. Dan kembali pada jalur tengah, jemaat yang ada di balkon juga tersedia persembahan di sebelah kiri saya dan di depan saya. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahyamu. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami selaku anak-anak ketebusan-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran kebenaran-Mu bagi kami. Berkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya dan dalam kehidupan keluarga. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa lewat ibadah penyembahan kami pada saat ini, kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membawa korban syukur kami kepadamu, untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami. Apapun bentuk persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu pada hari ini, Tuhan kiranya berkenan menerima dan memberkatinya.
sehingga itu menjadi satu persembahan yang indah, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan kembali memberkati setiap umat-Mu yang telah membawa korban persembahan mereka, baik yang ada di dalam rumah-Mu ini, pun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat-berkat yang baru Tuhan senantiasa curahkan dalam kehidupan mereka ketika mereka memberi dengan sukacita. Berkati setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk bertanggung jawab atas setiap usaha pekerjaan yang Tuhan terpercayakan, sehingga di dalamnya mereka boleh berhasil dengan baik, dan di dalamnya pun mereka menikmati akan berkat-berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, inilah persembahan kami umat-Mu, hamba bawa dan persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali kepada aktivitas kita sepanjang seminggu lamanya. Kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara akan kehidupan kita, sehingga pada minggu yang akan datang kita boleh dipertemukan kembali di tempat ini. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 264. Mari hai Laskar, mari lekas, dan jemput jemaat untuk berdiri. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kembalilah dalam kehidupan keseharian. Lakukanlah tugas dan tanggung jawab dengan memandang kepada Tuhan, dari mana akan datang pertolongan kita. Sebab itu arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, itulah kiranya turun memberkati kamu sekalian hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kembali melantik sale-salenya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, ibadah kita saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan informasi gereja yang akan disampaikan oleh majelis gereja. Dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita baru saja bersama-sama beribadah dan biarlah Tuhan dimuliakan.
jemaat Tuhan baik di gereja maupun di rumah diberkati oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan beberapa informasi gereja. Yang pertama, bahwa pada hari Jumat 23 Oktober 2020, kebaktian doa dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja dan ditayangkan secara live streaming untuk kebaktian doa jemaat. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2020, kotak di depan untuk dana pembangunan. Yang ketiga, ibadah rumah tangga dan PIG yang telah terjadwal sementara belum bisa dilaksanakan sampai adanya informasi lebih lanjut dari BPM. Ucapan selamat kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu sampai hari ini, kepada Brilianti Kinaya Sanda, Joshua Luki Levinus, Otopianus, Herman, Bapak Arif Pasai, Hosana Kinawa Pasak, Bapak Benyamin Sanda, Penatua Obednego Rombesalu, Seven Dinata Rombesalu, Apeles Taruktiku, Hansen Immanuel Dase, Bapak Samuel Daud dan Astivia Tangke Padang. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun, kiranya dikaruniakan umur panjang dan diberkati dalam kehidupan ke depan. Kemudian pelayanan kebaktian doa untuk pelayan liturgis Sriwanti Lisurannu, pemusik Nyonya Mersiana Ded Yoel, pengkhotbah Guru Injil Sri Sartiyati STH, operator LCD Reis Safes Tandiring, dan soundman Ronald Pabeno. Untuk pelayanan ibadah minggu, pelayan liturgis Paris Tandiring STH, pemusik Kevin Pabeno, pengkhotbah Bapak Pendeta Nelman Mangali MTH, informan Penatua Joni Bamba, konter Penatua Freddy H. Sampeliling, dan Diaken Dedar Mankani, dan penyambut umat pengukur suhu tubuh Nyonya Sari Wahyuni Galugu. Kemudian yang pengumuman kedua, ada surat masuk dari Koperasi Simpan Pinjam Balok Toraja atau KSP Balokta yang meminta atau memohon kepada BPM untuk menyampaikan beberapa hal kepada jemaat atau umat. Nomor B garing 014 garing H.06 garing BT garis datar 46 garing 10 Romawi garing 2020, tanggal surat 10 Oktober 2020. Yang isi suratnya mengatakan bahwa dengan hormat, melalui surat ini kami mohon bantuan Badan Pekerja Majelis Gereja Kibai Jemaat Dirgantara untuk mengumumkan bahwa 1. Kantor KSB Balokta Cabang Panukung telah beroperasi sejak 1 Oktober 2020. Alamatnya di Jalan Deposito, Kompleks BBD nomor 10. Jadi jemaat yang berdomisili di wilayah Kampung Rama, Abdullah Deng Serua, Tello, Idi, Inspeksi PAM, Antang, Todopuli, dan Kota terdaftar sebagai anggota cabang Panakukang dan semua terdaftar diproses di cabang Panakukang. Bagi anggota jemaat yang ingin bergabung, silakan mengunjungi kantor cabang yang bersangkutan. Jam operasional Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 1 siang, Jumat jam 8 sampai jam 11, Sabtu jam 8 sampai jam 12. Demikian surat ini, atasnya kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktu kita. Tuhan memberkati dalam kehidupan kita ke depan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan para gembala dipersilakan untuk berdiri untuk memberikan salam kepada jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Selamat kembali ke tempat masing-masing.
terus kabarkan Injil. Jangan kehilangan semangat. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan di pihak kita dan memberikan kita